akan kami laksanakan dengan apa yang sudah disetujui oleh LM untuk dilakukan pembayaran melalui Bank BNI Ambatanang pada hari ini. Dan juga kami sampaikan dari 219 itu ada yang masih dalam proses dari pengadilan gugatan. Tentu hak itu Bapak Asisten kami nanti menitipnya di pengadilan sampai dengan proses itu selesai tentu akan dilunasin. Dan juga kesempatan ini kami juga berharap kepada pemerintah daerah setempat setelah penggantian begini masyarakat yang terdampak mohon bantuan untuk bisa disosialisasikan sehingga pelaksanaan konstruksi dapat berjalan dengan baik. Dan juga yang masih bidang-bidang yang masih di dalam proses, ini juga mohon bantuan dari Kanwil BPN untuk bisa memvalidasi sehingga kalau bisa tahap ketiga nanti pada 1-2 bulan ke depan kita bisa melaksanakannya itu. Demikian yang kami sampaikan menjadi kita bersama yang sebentar tidak tadi tidak lanjut untuk pemberian ganti rugi atas pembebasan lahan itu. Terima kasih untuk kita semua. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang berikutnya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT yang diwakili oleh Bapak Kabid Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Nagegeo yang dalam hal ini diwakili Bapak Asisten. Yang saya hormati Bapak Kepala BWS Nusa Tenggara II yang dalam hal ini diwakili Bapak Kasubag. Yang saya hormati Bapak Kapolres Nagegeo yang dalam hal ini diwakili Bapak Wakapolres. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Cabang BNI Indi. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Pertanahan Nagegeo beserta teman-teman, Bapak, Ibu, peserta atau calon penerima ganti kerugian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena di siang hari ini dengan nikmat-nikmat yang telah kita terima, nikmat sehat, nikmat kuat, kita bisa bersama-sama berkumpul bersama-sama di aula ini untuk satu acara yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu pemberian ganti kerugian. Mudah-mudahan nanti acara sampai selesai berjalan dengan lancar. Kemudian tak lupa juga saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Pimpinan Pak Kanwil karena beliau hari ini ada acara di Jakarta. Kebetulan tadi kami sama-sama di bandara tapi terpisah karena beliau ke Jakarta, saya ke Indi menuju ke Nagegeo. Jadi beliau cuma menyampaikan salam. Kemudian ini tak lihat Bapak Ibu ini sudah wajahnya ada beda dengan pada saat kita masih musyawarah dulu. Nah ini wajah ceria ini udah. Mudah-mudahan ini terus dipertahankan Pak ya, terus dipertahankan biar sehat. Ya. Terkait dengan pengadaan tanah, berkali-kali kami sampaikan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan memperoleh tanah dengan cara memberikan ganti kerugian secara layak dan adil. Nah ini kan ada beberapa unsur di situ. Ada ganti kerugian, ada perolehan tanah, ada layak, ada adil, nah sini.
Sehingga untuk mencapai itu memang juga diperlukan suatu perjuangan yang tidak mudah. Ya, di pengadaan tanah kan ada 4 tahapan itu, mulai dari perencanaan, yang mana di perencanaan itu untuk Lambo ini tim dari BWS luar biasa bekerja keras. Kemudian dari tim persiapan ada Bapak Bupati, Bapak Gubernur, beliau juga luar biasa. Kemudian ada tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan ini merupakan tahapan yang intinya di situ, di mana teman-teman BPN dibantu dengan instansi yang lain sama-sama bersinergi, bekerja bersama-sama untuk membantu Bapak Ibu semua, sehingga yang kita nantikan ya, itu puncak dari pengadaan tanah sebenarnya ya hari ini nih, puncaknya ini nih, dari mulai kegiatan dimulai dari BWS ya, sampai yang di BPN itu mulai pendataan ukur, inventarisasi, identifikasi, kemudian ada tim appraisal. Ini tim appraisal nggak ada ini ya. Sebenarnya lebih pas kalau tim Elman bisa hadir nih Pak, karena bisa menjelaskan kenapa kok kadang-kadang berkas sudah dikirim lama tapi uangnya nggak segera bisa datang. Nah, kalau ada Elman bisa menjelaskan, sehingga Bapak Ibu nggak perlu ramai-ramai ke kantor. Jadi kalau kita ikuti perkembangan beberapa kali teman-teman kan ramai-ramai ke kantor ya, entah minta informasi apa, tapi yang jelas ini terkait dengan ganti kerugian. Tapi kalau ada Elman sebenarnya ini akan lebih pas, tapi tidak apa-apa. Jadi dengan kondisi seperti itu memang ini ada dinamika ya, dinamika dari pengadaan seperti itu memang. Ada demo, ada protes, ada ya dan lain sebagainya lah. Tapi itu semuanya harus kita terima, kita akomodir. Itu juga akan menjadi masukan bagi kita untuk menjadi lebih baik. Karena sesuatu memang proses ya, proses. Dan dengan proses itu kita akan menjadi pintar. Kita akan menjadi lebih baik karena pengalaman terus masuk ke kita. Pada kesempatan ini juga saya akan mengingatkan ya, terutama pada Bapak Ibu yang sebentar lagi akan menerima lah. Ini saya ingatkan bahwa uang yang Bapak Ibu akan terima nanti itu tolong bisa dimanfaatkan, bisa digunakan yang positif Pak. Mungkin euforianya luar biasa mungkin ya untuk awal-awal ya. Jadi pengalaman Pak, saya pernah bertugas di Tuban. Yang kemarin mungkin Bapak-Bapak Ibu juga pernah mendengar ganti kerugian yang minyak itu Pak di Tuban, yang sekian ratus hektar itu. Satu kampung beli mobil, ada yang per orang, ada yang beli 3, minimal 1 Pak, itu satu kampung yang habis atau baru saja menerima ganti kerugian. Karena mereka tidak bisa mengelola, tidak bisa memanage dengan baik. Sekarang banyak yang sudah dijual. Bahkan ironisnya mereka sekarang sudah merengek-rengek untuk minta dipekerjakan di perminyakan tersebut. Ya memang di minyak itu kan juga perlu standar sumber daya manusia yang ada kemampuan lah. Nah masyarakat rata-rata petani. Nah ini nggak ketemu juga akhirnya. Berkali-kali demo minta dipekerjakan di situ. Nah, karena apa? Uangnya sudah habis. Nah ini tolong, ini saya mengingatkan karena apa? Jangan sampai bapak-bapak ibu nanti begitu terima langsung ya namanya pegang duit banyak. Ya memang itu hak bapak ibu semua, itu hak bapak ibu semua. Dipakai apa monggo terserah. Tetapi itu tadi
coba dimanfaatkan, digunakan dengan baik. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi dan itu jadi pengalaman juga. Begitu terima, beli mobil, satu rumah ada 3 mobil, tapi belum sampai seminggu banyak yang masuk bengkel karena belum bisa. Nah, belum bisa kok beli mobil. Nah ini akhirnya belajar nabrak, jadi banyak saat itu mobil masuk bengkel. Nah ini pengalaman nih. Coba diinvestasikan dengan baik, berikan di tempat yang lain yang lebih produktif, atau disimpan di Pak BNI, monggo. Intinya jangan disalahgunakan, karena anak-anak mungkin cucu juga perlu mendapatkan hasilnya juga. Nah ini ya. Jadi saya pikir itu yang perlu saya sampaikan terkait ganti kerugian ini. Sekali lagi, saya dari Kanwil BPN yang notabene di kegiatan pengadaan adalah pelaksana pengadaan tanah, berterima kasih yang sebesar-besarnya, baik itu pada pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, kemudian pada teman-teman BPS, kerjasamanya, kemudian teman-teman kepolisian, dari Kodim, Kejaksaan, dan teman yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya betul-betul ucapkan terima kasih, terutama ini di ketua pelaksana dan teman-teman. Ini kerja luar biasa ya. Kerja pagi sampai malam Pak ini Pak. Kalau Bapak-bapak tahu, teman-teman di Kantah Nagego ini tidak sore pulang dah Pak, sampai malam kerja mereka, bahkan Sabtu. Nah, di Kantah ini ada 2 kegiatan yang sangat menonjol Pak di Nagego ini, PTSL sama ini pengadaan ini. Tetapi PTSL ini karena sering ditinggali, Pak Kakak ini sering ditegur juga ini. Ini demi mengupayakan bagaimana pengadaan tanah di sini lancar, sehingga PTSL-nya Nagegeo untuk pendaftaran tanah sistem singkat ini kepondal-pondal berat, karena beliau fokus di pengadaan ini. Jadi kami dari Kanwil mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas kerja kerasnya teman-teman di kantor ini, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang di wilayah sekitar Bedungan ini bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Santi 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 Om. Sambutan yang berikutnya, pimpinan BNI Cabang Medan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Bupati yang diwakili oleh Bapak Asisten Sastu, yang saya hormati Bapak Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II yang diwakili oleh Pak Kasbag, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN yang diwakili oleh Pak Kabid, Pak Yuswo, yang saya hormati Pak Kapolres yang diwakili oleh Pak Waka, yang saya hormati Bapak Ibu penerima uang ganti untung ya. Kalau dari tadi kan uang ganti rugi dibilang ya Pak, saya bilang uang ganti rugi, kalau saya bilang uang ganti untung gitu ya, karena saya mendengar ada membaca itu bahwa sekarang itu Bapak Ibu ketika terjadi pembebasan lahan dan segala macam semuanya diperhitungkan, ada tanaman, ada pohon, ada mungkin bangunan apa di dalamnya diperhitungkan semua. Nah itu pemerintah juga sudah memihak kepada rakyatnya gitu ya untuk memberikan uang ganti untung gitu ya, bukan uang ganti rugi. Nah kami dari Bank BNI ini berbeda fungsinya ya. Kalau tadi
sudah disampaikan bahwa kami ini adalah yang menampung gitu ya, yang menampung dalam artian yang menyalurkan nanti. Artinya uang ganti untung yang Bapak Ibu terima itu akan diteruskan ke rekening Bapak Ibu yang sudah kita siapkan dan sudah kami koordinasikan dengan instansi terkait gitu ya. Nanti kita lakukan verifikasi di sini, itu sudah uangnya sudah masuk semuanya. Ya, uangnya sudah masuk, sudah diterima di tabungan tadi Pak siswa sudah menyampaikan gitu ya, agar euforia ini artinya kegembiraan ini jangan berlebihan gitu ya. Kegembiraan ini jangan berlebihan. Ya, kami berharap Bapak Ibu penerima uang ganti untung ini dapat memanfaatkan dengan bijaksana gitu ya. Artinya kalau memang ada keperluan, kalau memang ada kebutuhan yang mendesak harus diselesaikan dengan menggunakan dana yang Bapak Ibu terima, monggo silakan. Tetapi kalau belum ada, jangan mencari-cari gitu ya. Seperti Pak Siswa tadi sampaikan, artinya yang tidak bisa nyetir beli mobil gitu ya. Kan aneh gitu ya. Ya memang karena ada uang lebih ini bingung gitu ya, untuk apa gitu ya. Nah ini agar dimanfaatkan secara bijaksana ya. Kami ya adanya di BNI akan dengan terbuka untuk memberikan pendampingan gitu ya. Artinya Bapak Ibu kalau umpamanya ya istilahnya ini sudah nanti akan disampaikan bahwa ini loh yang haknya Bapak Ibu jumlahnya sekian. Kalau memang ada kebutuhan yang mendesak yang memang harus ini monggo silakan. Tetapi kalau memang belum ada kebutuhan yang mendesak, silakan diskusi dengan tim kami gitu ya. Tim kami lengkap di sini ya. Tim BNI lengkap di sini akan mendampingi Bapak Ibu penerima uang ganti untung ini. Artinya saya punya begini-begini sebaiknya diapakan atau di dalam bentuk apa. Nanti silakan diskusi gitu ya. Kalau memang cocok, kalau memang ini monggo silakan. Agar bermanfaat ini ya, agar bermanfaat untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Bapak Ibu semua gitu ya. Jangan sampai sudah mendapat dana ini malah menjadi tambah sengsara gitu ya. Itu mungkin pemerintah juga sedih akan mendengarnya ya. Mungkin itu dari kami, nanti pihak BNI akan siap mendampingi Bapak Ibu untuk memberikan masukan, memberikan insight gitu terkait dengan mau diapakan ini gitu ya. Gak apa-apa didiskusikan saja ya. Sekali lagi kami berpesan kepada Bapak Ibu agar dimanfaatkan dana ini dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dari keluarga Bapak Ibu. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang buat kita semua. Sambutan yang terakhir, Bapak Bupati Nangikeo yang diwakili oleh Bapak Asisten 1. Sambutan ini sekaligus membuka acara kita. Baik, selamat siang semua. Selamat siang. Selamat siang. Mau dapat fulus itu suara harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Timur, yang saya hormati Bapak Arya, Kepala Cabang BNI Ende, Ibu Marta dan teman-teman, Ibu Rensa, teman-teman dari BNI semua. Yang saya hormati Bapak Kapolres yang diwakili oleh Bapak Wakil. Bapak Wakil juga baru bergabung dengan kita, selamat bergabung Bapak Wakil. Yang saya hormati Bapak Kakan Pertanahan Kabupaten Nangikeo, seluruh Bapak Ibu sesama saudara saya dari 3 kecamatan dan 3 desa yang saat ini ada bersama kita untuk menerima pembayaran ganti untung tahap kedua di ruangan ini. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati. Semestinya beliau hadir pada hari ini karena ada
satu kegiatan kerohanian yang harus dihadiri juga, dan karena itu beliau meminta saya untuk mewakili beliau membuka acara ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita berada di sini, ini proses yang sangat panjang. Dari tahun 2002, 2003, 2004, 2005 gagal, lanjut lagi. Saya ingat waktu itu saya masih eselon 4 di Kabak TTP Pengada. Kami mulai bersosialisasi, lalu gagal, lalu mulai lagi. Tahapannya sangat panjang Bapak Ibu sekalian. Tahapannya sampai panjang sampai kita sampai di ini. Bayangkan bertahun-tahun. Saya gambarkan saja sekilas karena saya ikuti semua dari awal. Kita mulai dari musrenbang, musdus malam, musyawarah dusun. Semua orang teriak, air. Sampai musyawarah desa, kecamatan, kabupaten, sampai ke provinsi. Dan permintaan air kita itu dibawa ke musrenbang, NAS. Itu butuh waktu berapa tahun. Dulu kita dapat dana hibah dari Jepang. Itu tahap pertama kalau jadi 2003 itu kita dapat dana hibah dari Jepang. Dananya sudah siap, kita sibuk dengan berkelahi, gagal. Pelajarannya mahal. Kalau tidak sudah ribuan anak yang sarjana akibat biaya ganti untung itu. Sekarang mungkin calon sarjana yang dulu mungkin sudah banyak yang putus sekolah dan bisa saja banyak yang gagal itu. Akibat kegagalan kita dalam mengambil keputusan waktu itu dan menolak. Tuhan masih berpihak ke kita. Dan pada hari ini masih ada kesempatan kedua. Dan puji syukur Bapak Ibu sekalian, tahap pertama kita sudah bayar. Karena tahapan yang panjang, mulai dari sosialisasi, setelah sosialisasi mulai dengan pengukuran, verifikasi, lalu menghadirkan tuan tanah di tempatnya, lalu pengukuran, lalu sosialisasi pembayaran lagi, verifikasi data-data administrasi, salah pulang ke desa, pulang lagi perbaiki, salah pulang lagi. Setelah itu kita kirim Pak Benny Malelang dan teman-teman secara teknis atur, lalu kirim ke Elman. Masih kurang lengkap, kembali lagi, kirim lagi. Prosesnya itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Lewat tahapan yang begitu panjang, lalu pada hari ini kita berada di sini, berarti harus saya katakan bahwa yang ada di depan saya ini adalah yang telah memenuhi syarat secara hukum adat dan yang telah memenuhi syarat secara hukum positif untuk layak dan berhak menerima ganti untung ini. Karena tahapannya dan prosesnya cukup panjang dengan berbagai tahapan. Bahkan setelah verifikasi juga dikasih waktu 2 minggu untuk masih meragukan ada komplain, silakan. Waktu 2 minggu selesai. Kalau lewat 2 minggu ada yang masih belum puas, tetap ada ruang pengadilan. Sampai dengan saat ini ada 3 atau 4 pihak yang menggunakan momen itu hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Jadi setelah melalui tahapan ini merasa masih kurang, itu ada ruang. Dan hari ini semua yang sudah melalui tahapan ini tempatnya di sini. Saya sangat-sangat dari pemerintah kabupaten sangat-sangat memohon bantuan Bapak Kapolres dan teman-teman. Hari ini urusannya pembayaran. Ruang ini sangat terbuka untuk kelancaran pembayaran. Yang berkepentingan di luar ini, berarti tempatnya juga bukan di sini. Ada di pertanahan, ada di Pemda, ada di desa, ada di kecamatan, ada yang berurusan dengan tua adat, silakan.
Tapi hari ini pemerintah menyiapkan ruang ini, dia sangat sempit hanya untuk kelancaran pembayaran. Karena itu Bapak Ibu yang hari kalau ada yang ngomong yang lain, pindah tempat. Tempat ini disediakan hanya kelancaran pembayaran ini, karena ruang untuk yang lain ada juga di tempat lain. Bapak Ibu sekalian, saya harus katakan bahwa peristiwa hari ini kalau kita semua beragama, ini bukan peristiwa yang betul. Tuhan sudah berkehendak supaya terima ini juga bagian dari rezekinya. Tuhan juga sudah berkehendak bahwa Bapak Ibu yang mengikhlaskan tanahnya untuk pembangunan itu juga rezeki kita Kabupaten Nagikeo. Walaupun besok-besok kami yang lain tidak punya lahan untuk membangun sawah di sekitar sana, minimal kami dapat keuntungan. Oh, kalau beli beras harganya agak murah karena kita surplus. Bisa panen di sini, di Mbai sini, kita bisa panen di Ndora, kita bisa panen di Maluitu, kita bisa panen di Aceh Selatan. Lalu support air itu masuk ya bendungan Sutami, menambah debit air sehingga keluarga besar yang dari atas yang berusaha di dataran sini juga diuntungkan. Itu artinya apa? Bukan kebetulan, memang Tuhan berkehendak agar supaya kita Nagikeo diuntungkan dalam hal ini. Dan kalau kita berlama-lama kita berkutat dengan konflik, lalu lapor sana lapor sini, dan satu saat dalam batasan tertentu waktunya sudah lewat, proyek ini bisa berpindah. Tapi kalau gagal, bukan tidak mungkin yang terima juga bisa balik kembali bangun. Itu artinya apa? Semua yang bertanggung jawab, kita harus sama-sama menjaga keamanannya. Semua yang punya tanah menjamin bahwa ini saya sudah terima uang dan saya jamin bahwa itu tanah yang saya bisa jamin bahwa ketika proyek dikerjakan aman, lancar, dan nyaman orang bekerja. Ya tidak boleh lagi ketika kita terima lalu besok-besok orang lain suruh orang lain datang lalu ribut dan akhirnya waktu kita habis diurus konflik, kita tidak habis waktunya untuk kerjakan itu, lalu air tertampung lalu kita bisa ada peningkatan pendapatan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, listrik, tenaga air, dan sektor jasa yang kemungkinan akan bertumbuh besar di sana. Dan Bapak Ibu yang ada di depan saya itu merupakan penikmat lanjutan. Apa yang Bapak Ibu terima ini menurut saya baru 10% dari keuntungan yang kemungkinan kita raih ke depan. Karena setelah kita terima ini, lalu di sekitar kita itu ada sektor jasa, Bapak Ibu pemilik bengkel, kios, toko, apalagi semua fotokopi itu, karena semua orang datang di lokasi itu untuk berwisata dan lain sebagainya, lomba ini, lomba itu, dan tentunya semua orang kesana dia butuh sesuatu. Dan sektor jasa bisa ditangkap oleh pemilik tanah di sekitar itu, juga pemilik uang yang menginvestasikan dana. Karena itu dari Pak Kabid Pertanahan juga Bapak Kepala BNI sudah sangat menekankan. Manfaatkan uang itu secara cerdas. BNI Bu Marta lagi di belakang, dia siap untuk dampingi kalau butuh ilmu pengetahuan tentang berwirausaha, bahkan Pemda juga siap. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau sibuk-sibuk, mau yang gampang terima gaji saja seperti asisten 1 tiap bulan terima 7.500.000, tidak usah sibuk-sibuk. Ibu Marta, saya mau pindah, saya pindah uang ke deposito. Bapak duduk saja, ambil bunganya tiap bulan 20 juta, 50 juta. Jadi Bapak seperti pegawai seumur hidup. Kalau waktu Bapak langsung 1 kali pesta. Karena itu teman-teman mengingatkan itu, saya berbuat dari manfaatkan dana itu untuk investasi. Akhirnya buat dana itu mencari uang lagi. Bapak kalau buat misalnya homestay, wisma, penginapan, wisma itu mencari uang lagi. Jadi modal daripada wisma atau hotel yang kita bangun, hotel bintang atau Melati ke Takuba,
tiap hari orang datang minat. Sama dengan hotel itu mencari uang. Jadi kalau hotel itu kita bangun dengan 250 juta, Bapak Ibu sekalian, kita keluarkan uang 250 juta, 5 tahun lagi hotel itu mengembalikan uang itu, jadi sama dengan kita gratis. Karena uang mencari uang lagi. Tapi kalau Bapak langsung selesaikan menjadi pesta, satu malam selesai, atau beli Pajero dan lain sebagainya, minum Pajero, tunnel, itu juga. Ya Bapak mulai kaget tuh masuk bengkel, oh ternyata spare partnya itu mahalnya luar biasa. Ya Bapak mulai kaget ternyata oh jenis mobil ini kalau kita isi di Pertamina. Dan Bapak buat kios, tiap hari kios store, 500.000 kios store tiap hari. Bapak buat penginapan store 1 juta setiap hari. Tinggal pilih, uang itu mau jadi konsumtif untuk dia keluar terus, atau dia menjadi investasi dan dia beri pemasukan terus. Karena Bapak Ibu sekalian, saya sebagai asisten 1, asisten yang rambut, setiap orang yang asisten 1 tidak pernah ada yang rambutnya utuh. Selalu saja jatuh dari sini terus ke belakang. Kenapa? Selalu urus masalah masyarakat yang tidak cerdas menggunakan duitnya. Begitu duitnya habis, dia kelahi lagi tanahnya yang sudah dibayar. Ini pengalaman yang saya catat bawain 4 tahun, Kabak PM 4 tahun, di Melada juga di PM 4 tahun, asisten 1, Kadin PMD, semua urus yang. Tapi mereka yang cerdas menggunakan uangnya, mereka tidak pernah buat masalah. Malah dia kurang waktu untuk kelola usaha. Karena itu Bapak Ibu sekalian, proyek ini akan berjalan bagus. Dan saya yakin tidak terlalu lama. Kalau lancar Pak Jokowi datang lihat kita di sini. Kalau dia datang lagi, nanti kita dapat lagi proyek bangun dan lain-lain itu ikutannya Pak. Tapi kita semua harus menjamin bahwa setelah pemerintah memunculkan dana sebegitu besar untuk kita, maka kita yang menjadi polisi untuk tanah yang kita serahkan. Itu artinya Pak Waka tidak perlu terlalu pusing. Urus ribut di sana. Karena kalau saya serahkan sekian satu bidang, saya menjadi polisi atas itu, artinya saya menjamin keamanannya, silakan kerja. Saya pemiliknya, uang sudah saya terima. Ada yang masuk situ, berurusan dulu dengan saya ya. Kalau Bapak Ibu menjadi penyebab tidak aman, tidak nyaman, Bapak Ibu akan berurusan juga dengan hukum. Karena uang negara kalau sudah diberikan tidak gratis. Kalau ada yang menyebabkan negara rugi karena dana yang sudah diterima itu, akan dicari sampai dapat siapa penyebab dana ini keluar, tapi hasilnya tidak ada. Jadi ada yang namanya input, ada yang namanya output. Desa Pesepah. Inputnya uang, artinya uang sudah masuk 1 miliar. Berarti itu belanja. Yang pemerintah dapat apa? Tanahnya. Kalau tanahnya Bapak ambil kembali dan uangnya tidak kembali, berarti ada orang yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara itu. Karena itu hukum itu kita sampai lubang semut pun tetap ikuti. Yang paling aman adalah kalau kita serahkan tanah, kita sudah terima uang, kita jamin bahwa tanah yang saya serahkan itu saya bertanggung jawab dengan suku, dengan kakak adik saya, kalau uang saya sudah terima. Silakan cara atur dia bagaimana. Tapi pemerintah tahu bahwa clear dan clean. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan ikut-ikutan orang yang ajak untuk spekulasi kiri, spekulasi kanan. Pemerintah juga tidak sama sekali tidak punya tujuan untuk menyusahkan. Tujuan pemerintah masyarakat kita, keluarga kita yang bertani bisa berpenghasilan baik, punya air yang cukup, minum, mandi untuk tanaman, hewan, dan air ada di tempat yang terdekat dengan kita. Untuk itu saya sama pemerintah sangat-sangat mengharapkan Bapak Ibu yang menyerahkan ini juga bersama-sama pemerintah untuk menjaga keamanan, menjamin bahwa proyek ini berjalan dengan baik. Teman-teman kita dari waskita yang bekerja di lapangan dan beberapa itu, Bapak Ibu jangan ganggu mereka. Mereka itu sama dengan tukang, mereka bekerja. Kalau Bapak Ibu ganggu, tanya sesuatu, tanya di pengambil kebijakan. Pak Gub,
Pak Presiden turunkan proyek strategis nasional ini, saya punya masalah ini. Tukang jangan ditanya itu kan, tukang pekerjaannya kerja. Dia kerja karena disuruh oleh pemerintah. Jadi saya sangat harapkan kesamaan ini baik kesamaan persepsi kita untuk kita jamin teman-teman lapangan bisa bekerja baik. Pemerintah menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, dan Bapak Waka. Ini pekerjaan yang sangat besar dan teman-teman cukup berkeringat. Di satu sisi harus mencintai masyarakat yang kita jaga, jadi satu sisi kita mengajak mengayomi, tapi pada titik-titik tertentu membutuhkan ketegasan pemerintah untuk kelancaran. Karena itu kalau ada gesekan sedikit-sedikit di lapangan dan terjadi, tentunya pemerintah berterima kasih sekali kepada Polres yang selama ini membantu secara total. Kita katakan membantu secara total yang berbagi suka dukanya. Terima kasih untuk kepatakan Bapak Kamil, suka duka yang kita hadapi luar biasa. Pak Kakang kalau dalam bicara dengan saya, antara menangis dan senyum itu ada satu wilayah di tengah-tengah itu. Senyum juga tidak, tangis juga tidak, tapi itu kita bisa melihat dari gesturnya. Itu artinya ada dalam tekanan yang cukup tinggi. Tapi sampai saat ini semua masih berjalan